kebetulan hari ini agenda sudah sampai kesimpulan. Kami dari Sarah dan sidang selanjutnya diagendakan tanggal 1 untuk putusan. 1 Maret. 1 Maret. Berarti hari ini tidak datang sendiri Kak Sarah? Biasanya kalau agenda selain saksi itu prinsipal tidak hadir kecuali di mediasi atau kesaksian. Tapi nanti Bang di tanggal 1 nanti akan hadir atau seperti apa? Ini kan putusan sendiri nih tanggal 1. Kemungkinan tidak hadir untuk klien. Kalau nanti putusan baru hadir? Iya, putusan tidak hadir. Tak putusan juga tidak hadir? Tidak. Nanti paling selanjutnya kalau udah agenda talak mungkin. Kalau secara hukum untuk sidang cerai seperti ini nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa Bang, kedua pihak nggak datang? Tidak, karena secara prinsip kan udah memberikan kuasa kepada kita. Jadi nggak perlu lagi hadir gitu. Jadi kalau di perdata itu yang wajib hadir itu satu mediasi. Selainnya itu sebenarnya tidak wajib, tapi biasanya karena kesaksian suka hadir karena mendampingi saksi-saksi. Kalau anggota keluarga yang lain tadi ada yang datang nggak Bang? Nggak ada. Berarti cuma pengacara? Iya, pengacara. Bang, tapi ini kan sidang cerai sendiri, sebenarnya ada tuntutan dari Kak Sarah juga nggak sih? Atau memang murni ya sudah ingin segera selesai bercerai aja? Ya, kita dari termohon ada gugatan rekopensi. Pada prinsipnya secara perkara utamanya itu kita menolak karena kan permohonan itu kita di nusus gitu kan, Mas Sarah disangkakan nusus, kita jawab dan kita gugat balik namanya rekopensi. Dalam rekopensi ada 3 hal yang kita pertegas. Yang pertama adalah kita minta nafkah lampau, yang kedua kita minta idah, yang ketiga kita minta mut'ah. Jadi nafkah lampaunya karena selama perkawinan Ibu Sarah tidak dinafkahi. Selama Jadi, 1 tahun itu Bang? Selama 10 bulan kita minta. 10 bulan. Karena kan hidup bersama 10 bulan dan tidak diberikan nafkah. Dan di pembuktian pun kita udah buktikan bahwa betul tidak ada nafkah. Adapun uang-uang yang masuk adalah uang bukan untuk nafkah. Gitu. Kalau dari permintaan tersebut pihak RD ada tanggapan nggak Bang? Ya dia tetap menganggap Bu Sarah ini telah melakukan nusus. Kalau nusus kan berarti kan nggak dapat ida, nggak dapat mut'ah, nggak dapat yang lainnya gitu kan. Kalau secara prinsip untuk yang lainnya perceraiannya sepakat. Jadi kedua belah sudah sepakat untuk melakukan perceraian. Cuman sisi lainnya tadi minta nafkah-nafkah yang belum terpenuhi. Kalau dari Rizal, mungkin Bang yang mendasari kan ketika ada kesepakatan perceraian ya gitu. Tapi yang mendasari apa sih Bang? Ya pertama kalau dari kita Mbak Sarah ada unsur KDRT-nya. Cuma kalau KDRT kan maksudnya pidana ya kita cuma membuktikan ada perilaku-perilaku lain yang tidak sesuai lah. Makanya Mbak Sarah meminta mut'ahnya karena kan dia nggak ngerasa nusus itu durhaka, nggak ngerasa durhaka, jadi dia tetap meminta uang mut'ah gitu kan. Berarti yang memasukkan kan ke Bang Rizal ya gitu, berarti itu dibilangnya durhaka, kasarannya dituduhkan seperti itu. Iya, nusus istilahnya. Jadi Mbak Sarah di dalam permohonannya itu telah meninggalkan rumah, padahal sebenarnya bukan meninggalkan rumah, Mbak Sarah sebenarnya diusir. Jadi bukan berarti Mbak Sarah yang meninggalkan rumah, tapi ada fakta-fakta persidangan memang sebetulnya diusir terlebih dahulu, baru Mbak Sarah meninggalkan rumah. Seperti itu. Dalam sidang perceraian ini ada pembahasan tentang pembagian harta gono gini nggak sih? Belum, kalau pembagian harta gono gini belum. Kita masih khusus untuk perceraian. Mbak, itu yang proses diusir sendiri itu di bulan keberapa Bang? Kurang lebih akhir tahun lah, September, kalau Oktober saya lupa tuh prosesnya. Jadi saat itu emang proses pengusiran itu nggak langsung tapi lewat media, lewat WhatsApp gitu kan, komunikasi mereka ya nggak boleh masuk lah karena ngerasa sudah diserahkan kepada ibunya gitu kan. Jadi dan ibunya pun tahu karena saat itu ibunya sedang merawat Mbak Sarah yang lagi sakit di rumahnya. Oke Bang, jadi keputusan hasil akhir nanti tanggal 1 Maret gitu ya? Iya. Kalau misalkan nanti tanggal 1 Maret jadi gitu dinyatakan bercerai keduanya,
terus laporan KDRT kan sambil berjalan gitu ya. Ketika sudah bercerai udah nggak ada satu suami istri, hukuman atau ganjaran dari KDRT itu sendiri masih bisa berjalan dong? Ya kan kejadiannya saat belum bercerai. Laporan itu kan terjadi pada saat Masih berlaku, belum terjadi perceraian. Ya itu nanti dikembalikan lagi kepada aparat penegak hukum yang dipidana, apakah dia seperti apa nanti itu. Kalau saya memang dapat kuasa khusus untuk di perceraiannya. Tapi tadi yang diminta dari Mas Anies sendiri kira-kira akan disetujui nggak nih Bang? Ya nantilah kalau tentang hasil kan nanti kembalikan kepada majelis hakim. Kalau kita ya punya keyakinan ya mudah-mudahan dikabulkan. Baik, hari ini adalah sidang agenda tentang konklusi atau kesimpulan, di mana kita sebagai pemohon menyampaikan kesimpulan atas proses persidangan selama ini dari proses pengajuan tertulis sampai dengan bukti-bukti saksi sudah dinyatakan selesai, sehingga hari ini adalah kesimpulan masing-masing pihak, versi masing-masing pihak terhadap proses persidangan yang telah berlanjut selama 3 bulan ya Bang ya? Ya. Sudah 3 bulan, seperti itu dia. Bang mungkin bisa dijelaskan awal nih Bang, kan ini Bang Rizal ya yang untuk Pemohonnya. Ya. Apa sih Bang alasannya? Yang pasti karena ini adalah persoalan hukum acara terkait dengan perceraian yang sifatnya adalah tertutup untuk umum, walaupun dibuka tapi tertutup untuk umum, maka secara substansi kami tidak bisa menyampaikan. Akan tetapi yang menjadi dasar persoalan adalah karena hubungan rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan, tujuan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sudah tidak bisa dipertahankan, maka klien kami Bang Rizal mengajukan permohonan cerai talak, seperti itu dia. Yang pasti klien kami menyampaikan kepada kami tidak pernah dia melakukan kekerasan fisik ataupun sejenisnya terhadap yang bersangkutan, terhadap si pelapor, terhadap istri beliau. Kenapa? Karena dia itu masih berstatus istri. Sebaiknya seyogyanya menurut ajaran agama yang mereka yakinin itu kan istri. Kalaupun ada sesuatu yang sifatnya aib, yang buat malu, yang tidak pantas menjadi konsumsi publik, harusnya ini kan bisa menahan diri. Nah, Rizal bukan dalam kapasitas dia itu tidak mau berhadapan dengan publik. Karena apa? Karena dia masih memiliki rasa kekecewaan yang luar biasa atas pernyataan-pernyataan, tudingan-tudingan bahwa dia telah melakukan KDRT, apalagi penyimpangan terhadap hubungan suami istri, seperti itu dia. Bang, tapi tadi dikatakan sendiri katanya di awal kan karena Sarahnya sendiri kan meninggalkan rumah ya gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Sarah sendiri itu diusir. Yang pasti Rizal tidak pernah mengusir Sarah dan atau ibunya. Jadi kita pertegaskan Rizal tidak pernah mengusir Sarah maupun ibunya, seperti itu dia. Bang, tadi kan hari ini katanya kesimpulan ya, bisa dikasih tahu Bang kesimpulannya seperti apa sih? Ya, kesimpulan itu materinya adalah terkait dengan dari proses pembacaan, proses pembuktian, jawab menjawab, keterangan saksi, itu semua disimpulkan masing-masing pihak. Kita menyimpulkan sebagaimana hal-hal yang bisa kita buktikan dalam proses persidangan. Akan tetapi apa sih substansinya? Mohon maaf karena hukum yang meminta supaya tidak menjadi konsumsi atau dibocorkan, disampaikan ke publik, maka kami tidak bisa memberikan substansi daripada akar persoalan ini. Namun yang jelas permohonan ini hanya terkait dengan perceraian. Jadi lebih daripada itu, Rizal Gibran sebagai pemohon atau penggugat tidak pernah membuat substansi persoalan lain daripada perceraian. Begitu dia. Bang, tapi kenapa sejauh ini sudah ada komunikasi lagi nggak dari Bang Rizal dengan Yang pasti begitu jadi persoalan hukum seperti ini tidak ada lagi komunikasi antara mereka. Yang ada adalah informasi yang membuat klien kami kecewa
tentang adanya laporan polisi. Dia bukan mempersoalkan laporan polisinya, karena itu hak setiap warga negara untuk melakukan langkah-langkah hukum atas dirinya. Namun pernyataan-pernyataan itulah yang berdampak atas fitnah, pencemaran nama baik. Inilah yang menurut Rizal sedang dia analisa, dia sedang berpikir-pikir untuk menentukan langkah selanjutnya atas masalah antara dirinya dengan Sarah. Seperti itu dia. Bang, tadi kan juga dijelaskan kalau sebenarnya dari pihak Sarah juga menuntut untuk nafkah Ida karena katanya tidak pernah dinafkahi selama 10 bulan menikah. Ya, itu makanya itu kan versinya mereka. Silakan saja mereka nyampaikan itu. Yang pasti di kita tidak pernah ada membahas tentang itu. Kalau dia merasa itu adalah bahagian daripada keinginan dia, kita sangat menyayangkan sekali hal itu sampai dipublikasikan ke masyarakat luas, ke publik. Nah, dan tidak kapasitas kami untuk menjawab apa yang menjadi keinginan Sarah, karena itu hak dari mereka. Bagi kami adalah Rizal adalah sosok suami selama masa pernikahan yang walaupun waktunya sangat tidak sangat ya, kalau kata orang tanda tangan itu aja belum kering tintanya kan, kalau kata orang. Nah, artinya dia itu telah memberikan sesuatu sesuai seorang suami yang memiliki kemampuan, yang dia itu bukanlah pegawai, dia itu bukanlah pekerja yang memiliki slip gaji penghasilan tetap, begitu dia. Kalau dari pihaknya Mbak Sarah meminta hal itu gitu ya, kalau pihak Bang Rizal sendiri seperti apa sih Bang? Maksudnya apakah nanti mengabulkan atau seperti apa gitu? Ya tentunya materi-materi itu adalah jawab-menjawab. Kalaulah yang bersangkutan ada berkeinginan sesuatu, maka tentunya kita akan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi kuasa bagi kami. Artinya kita tidak akan mungkin mendahulukan menyampaikannya ke publik. Biarlah nanti di putusan hakimlah nanti yang akan menjelaskan, memaparkan, menyetujui atas nilai-nilai yang dimaksud oleh Sarah tadi. Yang pasti Rizal memberikan sesuatu kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, seperti itu dia. Bang, tapi ada curhatan dari Bang Rizal sendiri nggak sih ke Bang Denny gitu, sosok selama menikah itu seperti apa? Justru beliau itu orangnya sangat-sangat tidak suka menceritakan sesuatu yang merupakan permasalahan ranah rumah tangga. Itu dia dari dulu. Nah, terkait dengan ramainya pemberitaan ini, Rizal berapa kali bilang ini adalah bentuk kekecewaan dia. Untuk memilih Sarah sebagai istri adalah memiliki waktu yang panjang untuk menentukan itu, walaupun proses mereka cepat. Tapi dari beberapa teman dekatnya kan akhirnya jatuh kepada Sarah untuk mendampingi hidupnya. Nah, ini yang membuat Rizal sampai sekarang itu sangat kecewa, begitu dia. Berarti memang dari Bang Rizal sendiri tidak ada cerita kabar, karena kan katanya dari awal pernikahan sendiri sudah ada ketidakcocokan. Iya, ketidakcocokan dalam rumah tangga itu biasa. Makanya terkait dengan laporan di Polda, kita belum tahu nih peristiwa hukum mana yang dimaksud oleh Sarah. KDRT. KDRT itu kan banyak bentuk, banyak perbuatan. Yang kedua, waktu tempatnya. Kita kan nggak tahu bagaimana. Nah, itu bisa tercermin dari beberapa laporan dia. Berbeda apa yang dihadapi Rizal dengan perkara-perkara lainnya terhadap KDRT. Kenapa? Karena memang peristiwa ini Rizal aja tidak pernah mengetahui, membayangkan akan ada peristiwa ini. Dalam masa proses persidangan tidak ada persoalan-persoalan gini muncul di permukaan. Datar, tidak ada masalah, tidak apa semua. Kalau dalam mediasi selama ini beliau menyaksikan bagaimana itu datar, biasa sebagai orang yang berbeda pendapat, bukan orang yang ngotot, bukan bertengkar, bukan membuat sesuatu pernyataan verbal seolah-olah menekan, membuat sakit hati, tidak. Normal. Kenapa? Karena proses mediasi itu dipimpin oleh mediator yang sudah disiapkan oleh ini. Jadi enggak usahlah dramatisir yang berlebihan. Sebaiknya untuk sama-sama berkaca diri, apakah selama proses pernikahan itu masing-masing pihak sudah berbuat sebagai suami yang baik, bagi istri ada istri yang baik. Nah, ini yang paling penting.
Nah, ketika harus mengakhiri hubungan itu, maka akhirilah dengan baik-baik. Kenapa? Ikatan itu suci, bukan ikatan yang serta-merta terjadi, tapi adalah ikatan suci. Ketika ikatan itu ada, maka terhadap hubungan mereka itu adalah sah oleh hukum. Istri bagaimana kewajibannya kepada suami, suami bagaimana kewajibannya terhadap istri, apa hak-hak mereka, itu sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam, dalam ketentuan di akta nikah mereka itu aja kan disebutkan. Iya kan, kalau dalam hal ini kan gitu. Ketika titiknya memang Rijal menganggap percekcokan itu sudah tidak bisa dipertahankan, maka dia mengambil kesimpulan dan langkah, yaitu mengajukannya ke pengadilan agama. Seperti itu dia. Berarti Marijal kecewaannya besar ya Bang, apalagi kan ini sampai akhirnya dipublikasi. Wah, luar biasa lah kekecewaan. Namanya kita punya pasangan, punya istri menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya gini, dia ada tiba-tiba somasi nih untuk membicarakan terhadap peristiwa A, B, C, D. Kita kan tahu, oh iya, kalau dalam 3x24 jam saudara tidak mengklarifikasi, maka kami akan lapor ke polisi. Nah, kita kan enak. Oh iya, ada masalah ini kan kita nggak tahu. Tiba-tiba aja dalam informasi dia melakukan KDRT, melakukan penyimpangan seks. Itu kan kalau hubungan dirancang itu kan mereka dua yang tahu, iya kan? Suara dan detak apa juga nggak ada yang tahu lah. Nggak usah lah terlalu ini berlebihan. Iya, itu ranah privasi. Kenapa bisa jadi konsumsi bagi setiap orang yang mendapatkan informasi? Nah, begitulah sih semua kan. Nah, gitu dia. Tapi Marijal ada mau melaporkan balik pencemaran nama baik nggak? Kita sedang mempersiapkan, pertama aspek pembuktian, yang kedua aspek apakah lebih banyak mudaratnya atau tidak. Tapi memang yang muncul dalam pikiran kami adalah setiap warga negara yang melaksanakan haknya untuk melapor harus juga mengetahui ada konsekuensi hukum atas laporan dia. Nah, ini yang kita sedang persiapkan, gitu dia. Bang, ini kan tanggal 1 kan sidang putusannya sendiri nih Bang. Nah, akankah Bang Rizal ini datang atau kan nggak datang nih Bang karena kekecewaannya tersendiri terhadap Sarah? Yang pertama karena dia sudah melimpahkan secara utuh dan tidak setengah-tengah kepada kuasa hukumnya, maka kita yakini dia menyerahkan kepada kuasa hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait adanya panggilan dari pihak kepolisian, justru kami menganggap itu adalah pintu untuk mengetahui kebenaran, keabsahan peristiwa hukum yang mana yang telah dituding atau disampaikan kepada diri Rijal Gibran. Sehingga kalau di kepolisian sebagai warga negara baik, pasti dia akan hadir langsung didampingi oleh para kuasa hukumnya. Itu dia. Tapi kalau nanti untuk putusan, biasanya dia sudah menyerahkan kepada kita, karena kuasa itu dari awal abang-abang ini menjalankan setiap proses sudah diamanahkan kepada mereka, kepada kita kuasa hukum, dan hanya pada saat mediasi ya dia hadir karena memang prinsipal harus sama-sama ketemu untuk dimediasi. Itu memang benar, seperti itu dia. Berarti putusan juga nggak datang ya? Dipastikan sampai sekarang Rijal masih berpendapat bahwa untuk sementara kuasa hukumlah yang hadir dalam vonis atau putusan nantinya, begitu. Bang Rizal ini kan kecewa berat gitu ya sama peristiwa ini. Kira-kira dari keluarga ada tanggapan atau komunikasi nggak sih sama Abang sendiri? Kalau keluarga, karena kebetulan saya selaku kuasa hukum juga teman lama dengan Rijal, orang tuanya pasti sudah menyampaikan beberapa pandangannya. Termasuk ketika Rijal mengajukan permohonan ini, dia sudah berkonsultasi kepada ibundanya dan ibundanya bilang, kalaulah memang itu terbaik bagimu Rijal, dipersilakan, tetapi harus sesuai dengan ketentuan hukum, norma-norma yang ada. Itu yang disampaikan oleh ibunya. Dan ibunya juga siap memberikan pendapat, informasi terkait yang dia ketahui terhadap persoalan kedua orang ini. Jadi artinya ibunya juga siap ya, kemarin juga siap untuk memberikan kesaksian, begitu dia. Tapi hubungan Rizka Sarah dengan ibunya Bang Rijal akur nggak sih? Ya sekarang karena nggak ada komunikasi lagi kan apa. Kalau dulu ya namanya mantu sama mertua mah baik-baik saja, asik-asik aja dan komunikasi itu lancar. Makanya ketika pilihan ini harus diambil oleh Rijal, ibunya itu kalian dua. Karena yang memilih dia itu adalah Rijal,
dan untuk menyelesaikan ini juga adalah Rizal gitu dia. Oke bang, sempat kan kemarin ada berita yang soal Sarah sama ibunya diusir dari rumahnya bang Rizal gitu ya. Sebenarnya tuh memang selama mereka menikah tuh emang mereka tinggal di rumahnya bang Rizal pribadi, di rumah orang tuanya atau seperti apa? Nah itu dia, makanya saya bilang diusir tuh di mana, makanya dia nggak pernah merasa mengusir Sarah beserta ibunya. Makanya nanti ketika ada laporan polisi baru kita, oh ini maksud dia. Kalau ini mah rumah keluarga, ini mah rumah saya yang di Greenwich. Greenwich ya? Iya. Yang di Greenwich gitu. Makanya sampai sekarang lokus delikti peristiwa ini Rizal juga belum bisa memahami atau memastikan. Ini kan masih jadi asumsi-asumsi. Apakah waktu di sini? Tapi saya nggak pernah bang. Apa di sini kan begitu. Makanya Rizal menganggap panggilan polisi nanti dia menjadikan itu pintu untuk menjelas terang benderang kasus yang menimpa dirinya gitu. Sejauh ini belum ada panggilan ya? Belum ada sampai sekarang. Oke, cukup.